Keberhasilan Indonesia dalam membangun IKN telah menimbulkan rasa iri dari negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Sebagai negara membangun, Malaysia tidak pernah iri. Walaupun tidak dijawab oleh pemimpin, biar kami yang menjawab rakyat Malaysia. Nusantara tiru Putrajaya. Kalau korang nak tahu, ibu negara Indonesia, Jakarta dah berpindah ke wilayah Kalimantan Timur yang dikenali sebagai Kota Nusantara. Mengutuk negara orang dengan macam-macam hinaan. Warga negara Malaysia ni pemalas, pergi ke Mekah dengan duit haram lah, tak ada warga asing, Malaysia tak maju lah, macam-macam dia buat andaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang pernyataannya seperti ini ya, geng ya. Malaysia iri dengan kemajuan Indonesia. Ini orang buat TikTok. Statement dari mana? Dan sejak kapan orang-orang Malaysia itu iri dengan kemajuannya Indonesia? Bahkan bila Indonesia membangun tentang apa tentang itu, malah kan netizen-netizen Malaysia itu menyokong kayak gitu. Wah, tahniah buat Indonesia, semoga kedepannya lebih baik lagi dan rakyatnya semoga tertib kayak gitu, geng. Nah, kenapa ini orang-orang seperti ini kayak gitu ya, geng ya, tidak menampakkan mukanya, membuat video terus membuat statement seperti ini. Inilah yang dinamakan konten-konten hoax ataupun konten-konten kebencian kayak gitu ya. Jadi kalau ditonton para netizen-netizen, nah inilah netizen menimbulkan perkataan seperti ini, nanti ditulis di kolom komentar seperti di channel Iki dan channel seperti orang lainnya seperti itu, dan di akun-akun orang Malaysia lainnya. Nah, terjadilah pergaduhan. Nah, kayak gitu ya, geng ya. Dan marilah para konten-konten kreator ataupun para TikToker yang tidak menampakkan mukanya, kalian dapat statement dari mana? Padahal Ikinya di Malaysia tidak mendengar berita hal demikian, geng. Nah, orang ini telah disound oleh orang Malaysia. Kan malu sendiri. Jom kita simak bersama-sama videonya. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Juru Indonesia dan juga dunia memperlihatkan kepada semua orang bahwa Indonesia telah memasuki babak baru dalam sejarahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Indonesia dalam membangun IKN telah menimbulkan rasa iri dari negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Sebagai negara yang berbagi Pulau Kalimantan dengan Indonesia, Malaysia tentu memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan di wilayah ini. Malaysia, yang juga memiliki ambisi untuk mengembangkan wilayah-wilayah di pulau tersebut, melihat proyek IKN sebagai tantangan sekaligus inspirasi. Namun, reaksi dari Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya tidak hanya berhenti pada rasa iri. Mereka juga mengakui bahwa Indonesia telah berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Perayaan HUT RI di IKN yang megah ini dilihat sebagai simbol keberhasilan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga kawasan sekitarnya. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur bukan hanya tentang memindahkan ibu kota, tetapi juga tentang menciptakan pusat baru bagi kemajuan bangsa. IKN dirancang sebagai kota yang berkelanjutan, dengan infrastruktur hijau dan teknologi canggih yang akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di seluruh dunia. Pembangunan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengatasi tantangan-tantangan besar dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru, pemerintah juga ingin menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Ini adalah langkah penting dalam upaya meratakan pembangunan di seluruh Indonesia, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Perayaan HUT RI di IKN juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Telah menimbulkan rasa iri dari negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Sebagai negara membangun, Malaysia tidak pernah iri. Benar. Walaupun tidak dijawab oleh pemimpin, biar kami yang menjawab rakyat Malaysia. Ya. Kamu bilang membangunkan IKN menyebabkan negara-negara tetangga menjadi iri, termasuk Malaysia. Apa pasal kami mau iri? Apa pasal kami mau sakit hati? Tidak. Itu nama membangun, memberi keberuntungan bersama-sama. Ya. Membangunnya IKN akan memberi keberuntungan kepada Sabah dan Sarawak. Akan ramai penghijrahan daripada Indonesia, daripada Kalimantan untuk berlibur di Sabah dan Sarawak. Begitu juga orang Sabah dan Sarawak sebab sudah banyak kemudahan. Itu patut kamu syukuri. Ya. Saya cuma bilang sikit sejarah lah. Sepatutnya Indonesia ini seperti Kalimantan, Papua, di negara yang jauh itu, Flores, Sumbawa, membangun 30 tahun dulu lagi. Di zaman Orde Baru mereka sudah cukup membangun. Tapi gagal. Semasa itu Presiden Soeharto gagal. Ya, gagal. Zaman Jokowi baru Kalimantan itu dibangunkan. Begitu juga di Papua. Nanti kalau kita bercakap terasa. Tapi itulah hakikat. Ya. Kalau Presiden Jokowi tidak menjadi presiden sampai sekarang, mungkin Papua dan Kalimantan belum dijadikan, Kalimantan tidak dijadikan IKN ibu kota ibu kota Nusantara. Sebab Jokowi berfikiran jauh, umpama Mahathir berfikiran jauh 3-40 tahun dahulu membangunkan Putrajaya untuk pusat pentadbiran. Situ. Pusat pentadbiran seluruh Malaysia. Situ. Kalau kami ingin cemburu, kami lebih cemburu kepada Singapura. Kerana apa? Singapura tiada hasil bumi. Tiada lombung, tiada emas, tiada biji, tiada pertanian. Cuma ada sedikit pentadbiran kilang. Ada kira industri. Ya. Itu yang patut harus kami cemburu. Air minum aja ambil dengan Malaysia. Tapi kenapa mereka lebih maju? Ini patut kita cemburu. Baik Indonesia, baik Malaysia, baik yang berhampiran, baik Filipina cemburu kepada Singapura. Kenapa mereka lebih maju? Ini kunci dia. Kau cakap Filipina main maju, Indonesia maju, Malaysia maju, tak, itu daya saing. Kan? Kan? Fikir baik-baik sebelum kita membahas satu-satu hal, kita harus fikir dulu. Okey? Pada masyarakat Kalimantan, tahniah. Anda mendapat satu ibu kota Nusantara yang bagus. Dan terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi. Niat. Semoga beliau sehat walafiat. Niat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ngapain orang Malaysia tuh iri kayak gitu ya? IKN baru dibangun, Malaysia udah memiliki Putrajaya. Kayak gitu loh, geng. Jadi kita tuh harus saling menguntungkan kayak gitu loh ya. Jadi statement-statement hal seperti itu adalah statement-statement orang yang tidak ada pikiran, tidak waras lah menurut ikinya kayak gitu ya, geng ya. Lihat tadi orang-orang Malaysia, tahniah buat orang-orang Kalimantan dah memiliki ibu kota baru Nusantara. Seperti itu, bukan seperti kita yang bilangnya iri. Ini statement-statement dari mana sih kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, ikinya akan mereaksi satu video lagi tentang katanya kata orang ini, geng ya. Kota Nusantara itu tiru Putrajaya. Betul apa tidak? Kayaknya iya, kayaknya tidak. Kayak gitu. Kita tidak tahu lagi apa yang bisa dia bicarakan di video dia. Jom kita simak bersama-sama. Oke, let's go. Walah mbak, kalau cuma ngomongin Cuma tetangga mah itu nggak ngaruh dikit pun sama kita. Ya intinya kalau kita pengen maju ya itu terserah dari kita. Ekonomi kita nggak akan kurang dikit pun. Ya kalau pengen maju ya usaha. Kalau enggak ya udah. Gini aja kita, nggak usah ngeluh, nggak usah nyalain orang lain. Intinya itu semua dari kita. Usaha ya maju,
Nggak usaha ya udah, terima aja. Ya gak? Nusantara tiru Putrajaya. Kalau korang nak tahu, ibu negara Indonesia, Jakarta dah berpindah ke wilayah Kalimantan Timur yang dikenali sebagai Kota Nusantara. Pada aku, langkah Pak Jokowi pakai nama Nusantara ni baguslah untuk Indonesia. Tapi dia dah kecilkan skop Nusantara tu. Sebab apa tahu? Sebab kalau dekat Malaysia, Nusantara ni merujuk kepada Kepulauan Melayu, maksudnya termasuk Malaysia, Selatan Thai dan Filipina. Kalau dekat Indonesia pula, Nusantara adalah Kepulauan Indonesia sahaja, tanpa negara lain terlibat. So kalau orang tak ambil tahu sejarah, satu masa nanti orang hanya akan kenal kota Nusantara adalah ibu kota Indonesia sajalah. Sedangkan sebenarnya Nusantara tu skop dia lagi besar daripada tu. Justus M. van der Kroof pada tahun 1951 ada cakap, Nusantara ni tak sesuai untuk melambangkan Indonesia. Nusantara lagi sesuai merujuk kepada kawasan lebih luas iaitu Kepulauan India Timur. So, penggunaan nama Nusantara ni baguslah untuk Indonesia. Sebab 10 tahun lagi orang yang tak ambil tahu sejarah akan ingat Nusantara hanya nama ibu kota Indonesia ajalah. Tapi lagi menarik dekat Malaysia, kita masih lagi ada tempat pakai nama penjajah bagi. Contohnya macam Georgetown. Pemimpin Indonesia dah fikir macam mana nak hidupkan negara dengan identiti Melayu tu, tapi kita tidak. Mengutuk negara orang dengan macam-macam hinaan. Warga negara Malaysia ni pemalas, pergi ke Mekah dengan duit haram lah, tak ada warga asing, Malaysia tak maju lah, macam-macam dia buat andaian. Malaysia ketar-ketir. Apa yang diketar-ketir pun pakcik tak tahu. Tapi bila kerajaan tutup permit, pada muka meroyan, suruh kerajaan buka balik kan, sebab nak masuk tak boleh. Warga mereka berlumba-lumba nak dapatkan IC merah. Kutuk Malaysia nombor 1. Lepas tu ramai duk tanya macam mana nak dapatkan IC merah. Sampai kaya kosong dekat Malaysia ni pun boleh tanya macam mana dia kalau kosong nak dapatkan IC kat Malaysia. Hakikatnya, warga asing ni memang nak sangat dapatkan IC Malaysia, nak sangat jadi rakyat Malaysia. Tapi mengutuk, menghina negara Malaysia. IKN tiru Putrajaya. Ya, bisa kemungkinan iya atau bisa kemungkinan tidak. Karena apa? Karena banyak juga negara-negara maju sekarang udah memindahkan ibu kotanya yang lebih simpel dan lebih bagus lah, pokoknya intinya kayak gitu ya geng ya. Jadi seperti itu ya, bisa juga meniru Malaysia atau bisa juga meniru China, juga bisa meniru Qatar dan lain sebagainya ya geng ya, karena juga Indonesia ini negara yang membangun kayak gitu ya geng ya. Jadi buat konten-konten kreator yang lainnya juga jangan simpulkan bahwa misalnya kita memiliki IKN terus negara Malaysia iri, Singapura iri, terus negara lain iri. Tidak, geng. Kita tuh saling menguntungkan aslinya kayak gitu. Jangan buat statement hal seperti itu ya, geng ya. Dan ini teguran juga buat para warga asing ya, terutamanya warga asing Indonesia gitu ya, geng ya. Dan ikinya bukan memojokkan ataupun mengucilkan warga asing Indonesia karena sama-sama perantauan juga kayak itu ya, geng ya. Kalian itu udah dibagi tumpang di Malaysia, di negara Malaysia udah dibagi cari nafkah, dibagi cari pendapatan, penghasilan pendapatan kayak gitu. Kalian itu kalau ada statement ataupun ada oknum-oknum yang yang membicarakan tentang warga asing, kalian tuh jangan koyak. Itu tujuannya ke siapa? Kalian pikir dulu, renungkan dulu. Oh iya, mungkin tentang warga asing yang lainnya yang mau salah, saya kan tidak. Gak usah ambil hati dan sakit hati. Kayak gitu ya, geng ya. Banyak juga para orang-orang Indonesia ini yang mengikut campurkan tentang dalam negara Malaysia. Karena dalam negara Malaysia ini, geng, banyak juga orang Indonesianya. Makanya mereka juga kayaknya sakit hati lah kayak gitu ya, geng ya. Padahal orang Malaysia itu mengutuk tentang warga asing bukan Indonesia saja. Banyak di sini warga asing seperti Myanmar, Filipina, terus Bangladesh, Pakistan, Nepal dan lain sebagainya, itu banyak, geng. Tapi namunnya tentang warga asing ya nggak terima namanya juga netizen ataupun orang udik ya. Kayak gitu bikinnya bilang orang udik, orang lama lah, orang tidak berpemikiran panjang, itu akan mikirannya orang Indonesia saja. Soalnya yang paling banyak ya orang Indonesia di Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Dan marilah kita saling menjaga tata keramah di negara orang. Ini negara orang, kita cuma numpang di negara Malaysia saja. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja dan mungkin video ini bermanfaat buat kalian dan mungkin video ini terkenang di kalian. Jangan lupa share and like and komennya ya, geng ya. Apapun benda silahkan tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.